Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit sunyi, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang nyaris roboh. Rumah itu milik Bu Narti, seorang wanita paruh baya yang hidup sendiri sejak suaminya meninggal belasan tahun silam. Meski hidupnya pas-pasan, hatinya selalu penuh dengan kasih sayang. Suatu hari, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa sepasang suami istri yang meninggalkan 3 anak. Tak seorang pun kerabat datang menjemput mereka. Di saat warga sibuk bergosip dan memilih diam, hanya Bu Narti yang membuka pintu dan hatinya. Ia membawa pulang ketiga anak itu, Rani, Guntur, dan Jaya, dan memperlakukan mereka seperti anak kandungnya sendiri. Hidup mereka tidak mudah. Setiap hari Bu Narti menjual gorengan dan daun pisang ke pasar demi memberi makan anak-anak itu. Tak jarang ia menahan lapar agar mereka bisa kenyang. Ia menyulam baju-baju bekas agar tetap pantas dikenakan oleh anak-anak asuhnya. Dari ketiganya, hanya Jaya, si bungsu, yang selalu menempel pada Bu Narti. Jaya kecil selalu menggenggam ujung jari Bu Narti saat berjalan, menyuapinya jika lelah, dan menangis jika melihat ibu angkatnya bekerja terlalu keras. "Bu, jangan kerja terus, nanti ibu sakit," katanya suatu sore, sambil menyeka peluh Bu Narti dengan tangannya yang kecil dan kotor. Bu Narti tersenyum tipis. "Ibu gak apa-apa, nak, asal kalian semua bisa tumbuh sehat." Namun Rani dan Guntur perlahan mulai berubah. Mereka tumbuh dengan rasa kurang puas, merasa malu tinggal di rumah reyot dan minder karena hidup miskin. Sementara Jaya, meski kecil dan belum mengerti dunia, menyadari bahwa cinta dan ketulusan Bu Narti jauh lebih berharga dari apapun. Tahun-tahun berlalu, Rani, Guntur, dan Jaya kini mulai beranjak remaja. Tubuh mereka tumbuh, tapi tidak semua hati mereka ikut berkembang. Bu Narti tetap setia menyambut pagi dengan semangat yang sama, bangun subuh, menanak nasi, lalu berjalan kaki ke pasar membawa dagangan kecil-kecilan. Namun perubahan mulai terasa. Rani mulai malu punya ibu angkat yang pakaiannya kumal dan lusuh. Ia mulai sering membantah. "Bu, kenapa sih hidup kita kayak gini terus? Aku malu," ucapnya suatu hari ketika teman sekolahnya mengejeknya. Guntur, yang sejak kecil pendiam, kini mulai berani bicara kasar. Ia merasa berhak atas lebih banyak uang, baju baru, bahkan warisan rumah reyot yang belum tentu bernilai apa-apa. Bu Narti hanya diam. Hatinya teriris, tapi ia tetap memasakkan makanan kesukaan mereka setiap hari, tetap mencuci pakaian mereka dengan tangan tuanya, tetap mengobati mereka saat demam. Jaya makin sering membela. Ia tumbuh jadi anak yang lembut, penyayang, dan pengertian. Ia tahu, Ibu Narti bukan wanita sempurna, tapi ia adalah satu-satunya sosok yang menyelamatkan mereka dari jalanan dan kelaparan. "Jangan begitu sama ibu," ucap Jaya kepada Guntur. "Kita ini nggak akan hidup kalau nggak ada dia." "Kamu lupa." Guntur hanya mendengus. Rani memalingkan wajah. Mereka terlalu dibutakan oleh keinginan dunia, lupa bahwa cinta bukan cuma ada dalam bentuk uang atau warisan. Sementara itu, para tetangga mulai menjauh. Ada yang mengatakan Bu Narti terlalu baik, seolah ingin dipuji. Ada juga yang menyebar fitnah bahwa ia memelihara anak-anak itu untuk keuntungan pribadi. Tapi Bu Narti tetap menunduk dan tersenyum. "Biarlah, nak," katanya pada Jaya. "Kalau ibu marah, nanti hatimu ikut terbakar. Mending sabar, biar Allah saja yang balesin." Namun dalam diam, luka itu semakin dalam. Hati yang tulus pun bisa terluka jika terus disakiti, dan air mata pun punya batas. Musim hujan tahun itu datang lebih awal. Udara desa menjadi dingin dan menusuk tulang. Bu Narti mulai sering batuk-batuk. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, namun ia tetap memaksakan diri berjualan demi bisa membeli beras untuk anak-anak asuhnya. Jaya tahu, ibunya tidak baik-baik saja. Setiap malam, ia menyelimuti Bu Narti, menyeduh air jahe hangat, dan memijat kaki yang mulai bengkak. Tapi tak banyak yang bisa ia lakukan. Ia baru lulus SMA, belum bekerja, dan penghasilannya dari bantu-bantu di bengkel tak seberapa. Sementara itu,
Guntur dan Rani hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Rani sibuk mengejar lelaki kaya di desa sebelah. Guntur berkeliaran dengan teman-temannya yang suka mabuk-mabukan. Ketika Bu Narti mulai tak bisa bangun dari tempat tidur, mereka malah saling bertanya tentang warisan rumah dan tanah. "Kalau ibu mati, rumah ini punya siapa?" tanya Guntur, tanpa malu. Jaya memukul meja. "Bisa nggak, kalian punya hati sedikit aja? Ini ibu kita, dia belum mati." Bu Narti hanya terbatuk, tersenyum lemah dari pembaringannya. "Sudah, nak, jangan bertengkar." 3 hari kemudian, Bu Narti meninggal dunia. Ia menghembuskan napas terakhirnya di malam sunyi, ditemani suara hujan yang deras mengguyur atap reot. Dalam pelukan Jaya, ia tersenyum tipis dan berbisik, "Terima kasih ya, nak, kamu yang paling ibu percaya." Tubuhnya diselimuti kain batik tua yang biasa ia kenakan. Jaya menangis sejadi-jadinya. Rani dan Guntur hanya datang saat hendak mengurus surat kematian, tak meneteskan air mata sedikit pun. Tetangga datang, tapi hanya sedikit yang membantu. Beberapa hanya menonton dari jauh. Tak ada upacara mewah, tak ada tahlilan. Hanya tanah basah dan batu nisan sederhana yang menjadi saksi kasih seorang ibu yang dilupakan oleh dunia. Sejak malam pemakaman Bu Narti, suasana rumah mulai berubah. Jaya merasakan hawa dingin yang tak biasa, seperti ada yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Bau bunga melati tiba-tiba muncul tanpa sebab. Tirai rumah berkibar sendiri, meski jendela tertutup rapat. Namun bukan Jaya yang dihantui, melainkan Rani dan Guntur. Rani mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Bu Narti duduk di pojok kamarnya, menangis sambil menggendong bantal yang disangka Jaya kecil. Wajahnya pucat, dengan mata sembab dan suara pelan, "Kenapa kamu tega, nak?" Guntur lebih parah. Ia sering mendengar suara langkah kaki menyeret dari atap rumah. Suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan wanita berdiri di pojok kamar, rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kain batik yang dikenakan Bu Narti saat meninggal. Ia menjerit dan lari keluar rumah, tapi tak ada yang percaya padanya. Orang-orang menganggap Guntur stres atau mabuk. Namun hari demi hari, ia makin kehilangan akal. Tetangga yang dulu suka mencibir dan memfitnah Bu Narti pun mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan tua dari sumur belakang rumah. Ada pula yang melihat bayangan perempuan duduk di atas pohon mangga sambil memandangi rumah Bu Narti. Jaya, yang masih tinggal di rumah itu, justru merasakan kehangatan. Ia tetap menjaga rumah dan rutin membersihkan makam Bu Narti. Tapi ia tahu, arwah ibu belum tenang. Suatu malam, ia menyalakan lampu minyak dan berdoa di kamar Bu Narti. Ia berkata lirih, "Bu, kalau ibu masih di sini karena sedih, Jaya minta maaf. Tapi Jaya janji akan terus jaga rumah ini. Jaga semua yang ibu sayangi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Bu Narti, suasana menjadi hening. Namun tidak bagi Guntur dan Rani. Rani mulai berbicara sendiri, ketakutan jika berada di tempat gelap. Ia menangis tanpa sebab, sementara Guntur mengurung diri dan mulai menulis nama Bu Narti di seluruh dinding kamarnya. Karma mulai menagih. Hari-hari berlalu, tapi penderitaan mereka yang pernah menyakiti Bu Narti tidak kunjung berakhir. Rani kini tak lagi keluar rumah. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan tubuhnya kurus kering. Ia sering terdengar tertawa sendiri, lalu menangis, memohon ampun kepada sosok tak kasat mata yang hanya ia lihat. Kadang ia berteriak, "Ibu, jangan marah, aku salah, aku salah." Guntur akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia mengamuk, mencakar dinding, dan menolak makan. Setiap malam ia memanggil-manggil nama Bu Narti dengan suara serak, memohon untuk dihentikan dari teror mimpi buruk yang terus menghantuinya. Sementara itu, para tetangga yang dulu mencibir, mulai jatuh satu persatu, ada yang usahanya bangkrut, anaknya mengalami kecelakaan aneh, dan bahkan ada yang ditemukan tewas dengan mata terbuka, seolah ketakutan melihat sesuatu sebelum ajalnya tiba. Namun Jaya tetap teguh berdiri.
Ia menjadi satu-satunya yang selamat dari kehancuran itu. Setiap hari, ia menyapu halaman, memperbaiki rumah reot peninggalan Bu Narti, dan membersihkan makamnya yang sederhana namun penuh bunga segar. Suatu malam, Jaya bermimpi. Ia berdiri di tepi sawah, disinai cahaya rembulan. Di kejauhan, Bu Narti berjalan ke arahnya, mengenakan kebaya putih bersih. Wajahnya bersinar, tak lagi pucat atau letih seperti terakhir kali ia hidup. "Jaya, terima kasih, nak," ucapnya sambil tersenyum. "Ibu tenang sekarang, karena masih ada satu anak yang tahu caranya mencintai tanpa pamrih." Jaya menangis dalam mimpi itu. Ketika ia terbangun, udara pagi terasa sangat tenang. Untuk pertama kalinya, bau melati itu tak lagi muncul, bukan karena hilang, tapi karena sudah damai. Jaya menatap langit pagi yang cerah, lalu berbisik, "Selamat jalan, Bu. Jaya akan terus jaga rumah ini, dan jaga cinta yang ibu tanamkan."